guys, kembali lagi bersama gua di alur cerita film Sakahyang 2. Dan kali ini kita akan menonton sebuah film unik yang rilis di tahun ini yang berjudul Novaken 2025. Di mana film ini kita akan melihat bagaimana jika kekuatan psikopat berada di tangan yang tepat. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang 2. Film ini diawali dengan diperlihatkannya rutinitas pria nolep bernama Ned sebelum pergi bekerja. Bisa kita lihat Ned, si budak korporat, merasakan kejenuhan pada kehidupannya yang begitu-begitu saja. Sometimes everything is wrong. Sebelum mulai bekerja, Ned, si asisten manajer, terlihat menemani atasannya yang bernama Nigel untuk melakukan briefing pada karyawannya. Hingga sesaat kemudian, Ned pun melongo pada karyawan cantiknya yang baru datang bernama Sherry. Nice, powerful. Yeah, good job. Di siang harinya, setelah Abah Jacob tak bisa membayar tunggakan cicilannya, Ned yang menyadari si Abah masih berduka oleh kematian istrinya merasa tidak tega untuk melakukan penyitaan pada toko si Abah. Hingga sesaat sebelum si Abah pergi, Ned pun memberikan batas waktu tambahan agar si Abah bisa membayar tunggakannya. Mendengar hal itu, Abah Jacob berterima kasih pada kebaikan Ned. Singkat cerita, saat Ned sedang membuat kopi, ia pun kaget saat disapa oleh Sherry. Di saat itu pula, Sherry pun panik saat melihat tangan Ned yang melepuh tersiram air panas. Tapi entah gengsi atau sok kuat, Ned seakan tak merasakan sakit. You don't have to. I'm good. I'll take care of it. Di tengah kecanggungan, Ned yang mendengar alarm di jam tangannya langsung beranjak pergi. Real smooth. Idiot. Saat Ned mengobati lukanya, Sherry yang datang mengajak Ned untuk nongkrong di Ojon's Cafe. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Ned langsung menerima ajakan tersebut. Singkat cerita, Sherry terlihat menikmati pai pesanannya. Hingga sesaat kemudian, Sherry yang berusaha PDKT meminta Ned mencicipi painya. Namun di saat itu pula, Ned yang berusaha menolak langsung memberitahukan kelainan langka yang ia alami, di mana kelainan tersebut membuat dirinya tak bisa merasakan sakit. Lantas, Ned yang merasa takut menggigit lidahnya, berkata jika selama ini ia hanya meminum jus untuk meredakan rasa laparnya. Mendengar hal itu, Sherry pun meyakinkan Ned jika semuanya akan baik-baik saja. Here we go. Actually, yep. Oh my god. Sontak Ned pun takjub saat merasakan tekstur dan rasa pai yang ia makan. Hingga di tengah kebahagiaan, Sherry mengajak Ned ngedate di Ojon's Bar. Singkat cerita, Ned yang akan berkencan meminta saran pada temannya yang bernama Dixon. Mendengar hal itu, Dixon meminta Ned untuk menunjukkan effort terbaik saat bertemu dengan gebetannya. Hingga sesaat kemudian, Dixon yang tak ingin Ned menyia-nyiakan kesempatan langsung memintanya bergegas melakukan persiapan. So where'd you grow up? Singkat waktu, di tengah sepik-sepik, teman Ned yang so asik bernama Randy langsung ngecengin Ned yang sedang berkencan. Good for you, bro. And he's not fucking bad. Melihat tingkah Randy yang so asik, Sherry yang penasaran menanyakan alasan Randy memanggil Ned dengan sebutan Novaken. Ned pun berkata jika Novaken merupakan julukan untuk membuli kelainannya. Meski terdengar keren, Sherry merasa prihatin setelah mengetahui Ned sempat mengalami pembulian. Sementara itu, saat alarm berbunyi, Ned yang tak bisa merasakan kebelet langsung pergi untuk ngompol. Sekembalinya dari toilet, Ned pun panas dada saat melihat Randy sedang asik mengobrol dengan Sherry. Hingga sesaat kemudian, Sherry yang melihat Ned datang langsung memesan 2 gelas minuman. Here you go. Ghost pepper sauce. Tanpa diduga, Ned sengaja mencampurkan cabai setan untuk membalas Randy. It's Novakane's favorite. Done. Sesampainya di apartemen Ned, Sherry pun terkesima saat melihat banyaknya koleksi buku medis milik Ned. Di tengah suasana remang-remang, tiba-tiba Sherry memberikan kode gabrut.
Namun Sherry pun terperangah saat melihat tato yang ada di tubuh Ned. Tapi di saat itu pula, Ned mengungkapkan jika dirinya masih mencari inspirasi untuk menyelesaikan tatonya. Mendengar hal itu, Sherry pun penasaran apakah tubuh Ned yang tak bisa merasakan sakit akan mampu menahan jepitannya yang ekstrim. Di pagi harinya, setelah ditunggangi semalaman, tiba-tiba Ned merasakan perubahan pada hidupnya. Di tengah kebahagiaan, Ned berusaha menyiapkan mental untuk menyatakan cinta pada Sherry. Bersamaan dengan hal itu, Nigel terlihat menyambut 3 orang pengunjung yang datang mengenakan kostum Santa. Tapi ternyata rupanya mereka adalah sekelompok perampok. Di tengah keadaan genting, para perampok langsung menyeret Nigel untuk memberitahu kode berangkas bank. Open the vault. Captain Kringle? Sungguh apes. Si perampok yang menyadari penyamarannya terungkap langsung menghabisi Nigel. Hingga sesaat kemudian, si perampok langsung menyeret Ned untuk memberitahukan kode berangkas. Combination! What the fuck is wrong with you? Meski tahu jika Ned tak bisa merasakan sakit, Sherry yang panik memohon untuk menghentikan tindakannya. Wait! Open the vault, alright? Open her brain! Di tengah kepanikan, Ned yang tak ingin Sherry terluka terpaksa memberitahukan kode berangkas bank. Setelah berhasil menguras uang dalam berangkas, para perampok langsung menjadikan Sherry sebagai sandera. Di tengah pelarian, para perampok meminta tim kepolisian untuk menjatuhkan senjatanya. Setelah meratakan tim kepolisian, para perampok langsung tancap gas untuk kabur. Di saat itu pula, Ned yang siuman bergegas pergi menyelamatkan Sherry. You're gonna be okay. Alright? Just keep pressure on it. Sorry, I will bring it back. Sementara itu, Simon dan komplotannya terlihat merayakan keberhasilannya. Namun sesaat kemudian, si bewok Ben panik saat melihat mobil petugas yang datang mengejar. Melihat mobil masih mengejar, Simon meminta Ben untuk mengecoh petugas. Saat Ben berusaha menyingkirkan tempat sampah, Ned pun bergegas mencari keberadaan Sherry. Akan tetapi, menyadari dirinya telah salah mengejar mobil, Ned pun menanyakan kemana komplotan Ben membawa Sherry. Namun jelas saja Ben tidak akan bicara. I'm cool. I'm not done watching. Ah! Oh, you're strong. Ooh, I am so. Okay. Setelah menepungi Ben, Ned langsung menggunakan kemampuan spesialnya untuk mengambil pistol dalam penggorengan panas.
my god! Ned yang kelepasan pun secara tidak sengaja menembak Ben sampai mokad. Di tengah kepanikan, Ned berusaha mencari petunjuk kemana komplotan Ben membawa Sherry pergi. Singkat cerita, Ned meminta bantuan Dixon untuk melacak nomor studio tato langganan Ben, di mana Ned merasa jika dari tempat tersebut, dirinya akan mendapat informasi tentang Ben dan komplotannya. Mendengar hal itu, Dixon langsung berusaha untuk melakukan pelacakan. Sementara di TKP, detektif Matt dan Mincy mendapat laporan dari Opsir Dylan, di mana dari rekaman CCTV, tim kepolisian mencurigai seorang asisten manajer yang telah bekerja sama dalam perampokan tersebut. Mendengar hal itu, Mincy yang akan melanjutkan penyidikan langsung meminta Matt pergi mencari berkas milik Ned. Kembali pada Ned, meski tak merasakan sakit, Ned terlihat mendatangi toko Abah Jacob untuk meminta bantuan. Setelah mengobati luka bakar di tangannya, Abah Jacob merasa ngilu saat melihat Ned mengopek luka tembak di tangannya. Hey, there we go. Here we go, see? Sungguh linu. Setelah lukanya dilem Korea, Ned pun langsung menyuntikkan obat penambah adrenalin agar dirinya tetap tersadar. Lantas sebagai ucapan terima kasih, Ned pun memberikan 2 gepok uang untuk membantu Jacob membayar tunggakannya. You know, if I don't die. Hingga sesaat kemudian, Ned yang mendapat alamat studio tato langganan Ben dari Dixon bergegas melanjutkan pencarian. Sementara di sisi lain, saat tim kepolisian melakukan penyidikan pada jasad Ben, Mincy mengungkapkan jika menurut laporan para saksi, Ben tewas setelah adu mekanik dengan seorang pria mangprang bersetelan jas kantor. Mendengar hal itu, Matt langsung memberikan informasi Ned yang berhasil ia dapat, di mana menurut catatan kepolisian, Ned si asisten manajer merupakan pria baik yang tak pernah terlibat dalam tindakan kriminal. Setelah mengetahui hal tersebut, Mincy yang akan melakukan pelacakan langsung menghubungi Ned, dan suenya, Mincy malah meminta Ned untuk menyerahkan diri. Menyadari tim kepolisian mencurigainya sebagai komplotan perampok, Ned mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha menyelamatkan Sherry yang kini disekap oleh para perampok. Hingga sesaat kemudian, tim kepolisian yang berhasil melacak Ned langsung melanjutkan penyidikan. Sementara di tempat persembunyian, Andre merasa khawatir pada Ben yang belum juga kembali. Terlebih Ben merupakan adik semata wayangnya. Lantas, Simon berusaha menenangkan Andre, di mana ia yakin Ben akan baik-baik saja. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Sherry menyelak percakapan mereka. Terlebih tindakan si kakak yang telah menghabisi Nigel, itu terlalu berlebihan. My God! Rupanya, Sherry merupakan adiknya Simon, dan ternyata selama ini Sherry bertugas sebagai mata-mata sebelum melakukan perampokan. Namun Simon meminta Sherry untuk jangan menyesali hal tersebut. Yang penting mereka telah berhasil menjalankan aksi perampokan, di mana mereka hanya perlu menunggu Ben pulang agar bisa kabur dan menikmati semua uang yang telah mereka rampok, tanpa mereka tahu jika sebenarnya Ben sudah modar dihabisi Ned. Di sisi lain, Ned terlihat mendatangi studio tato langganan Ben untuk melanjutkan pencariannya. Yo, what's good? Saat Kang Tato bernama Adul King Kong datang, Ned langsung menunjukkan foto tato milik Ben dan meminta Adul untuk membuat tato serupa di tubuhnya. Namun setelah melihat foto tersebut, Adul yang merasa hal buruk telah terjadi pada Ben langsung bergegas pergi. You know? Yo, what the fuck is... Sambil menodongkan pistol, Ned meminta Adul untuk memberitahukan alamat Ben. And I'm gone. I'll give you another one for free. Sangat linu. Sambil menahan sakit, Adul langsung mencabut potongan tongkat yang menancap di tubuhnya. Melihat pecahan beling yang berserakan, Ned pun terpikirkan sebuah ide gila.
Edan sekali, bagaikan dicakar ucing garong, Adul pun ambruk setelah mendapat serangan Ned yang menggunakan beling sebagai keling. Hingga sesaat kemudian, sambil menodongkan mesin tato, Ned memaksa Adul untuk memberitahukan alamat rumah Ben. Hey, just give me his name. Okay, let's go. Setelah membuat Adul kena mental, Ned langsung mencatat alamat rumah Ben yang Adul berikan. Ia pun bergegas melanjutkan pencarian. Sementara di tempat persembunyian, Andre yang khawatir memutuskan untuk mencari keberadaan Ben. Kembali pada Ned, sesampainya di tempat tujuan, ia pun bergegas mencari keberadaan Sherry. Namun setelah melihat kondisi rumah yang sepi, Ned pun merasa jika Sherry tidak ada di tempat ini. What is that? Bagaikan rumah di film Home Alone, Ned pun heran saat melihat bola berduri menancap di punggungnya. Hingga sesaat kemudian, Ned pun berusaha untuk waspada. No. Biasa saja, setelah cekernya tercucuk crossbow, Ned yang pengkor kembali melanjutkan pencarian. Setibanya di kamar, Ned pun menemukan sebuah werpak bertuliskan bengkel milik Ben. I'm gonna make you. Namun suenya Ned yang akan pergi malah terjerat jebakan monyet. Di tengah kepanikan, Ned langsung menelepon Dixon untuk meminta bantuan. Setelah Ned menjelaskan kondisinya, Dixon yang khawatir bergegas untuk OTW. Tapi sesaat kemudian Ned pun panik saat mendengar kedatangan seseorang. Melihat Ned terkena jebakan monyet, Andre langsung menanyakan keberadaan Ben. Hingga sesaat kemudian, Andre pun syok saat mendapat telepon dari Simon yang memberitahukan kabar kematian Ben, di mana Ben telah dihabisi oleh si asisten manajer bernama Ned. Menyadari orang itu kini berada di hadapannya, Andre pun berniat melakukan sesuatu untuk membalas dendam. Sesaat kemudian, sambil memutar musik slow, Andre mulai melakukan penyiksaan ala kokopetan. Oh! No. Please. Damn! Way home. Oh, wow, that hurt. Oh boy. Biggie. Namun di tengah gimmicknya yang bikin bete, seketika Ned panik saat Andre akan mencongkel matanya. Tepat pada waktunya, dengan setelan ojek pangkalan, Dixon yang mengenakan helm bawaan dealer berhasil menyelamatkan Ned. Didn't you say Kinda look like Jason Momoa. right, man? You know, how about you just say thank you for saving my life? Thank you. Di tengah kebahagiaan, Ned pun berterima kasih. Lantas, Dixon yang tak ingin membuang waktu langsung mengajak Ned pergi. I will stay alive. I promise. Boy! Yeah, that's right. Fucking rip your fucking head off. Akhirnya meski sempat terpojok, Ned pun berhasil menghabisi Andre. Singkat cerita, setelah Dixon mengobati luka di cekernya, Ned pun panik saat mendengar mobil petugas yang datang. Hingga di tengah kepanikan, Ned yang berusaha menyelamatkan Sherry meminta bantuan Dixon untuk mengalihkan perhatian. Meskipun ragu, Dixon berusaha menyanggupi hal tersebut. Sementara di luar, Mincy dan Matt meminta Ned untuk menyerahkan diri. Setelah dibego-begoin Dixon, Mincy dan Matt yang kesal langsung menanyakan kemana Ned pergi. Sementara itu, Ned yang akan melakukan penyelamatan terlihat mengendap-endap ke tempat persembunyian Simon. Where's your jumpsuit? I'm not doing this, Simon. I mean, what about all the other jobs we've done? Drop the gun.
Melihat Ned yang sok pahlawan datang, sambil tertawa, Simon mengungkapkan jika sebenarnya Ned telah tertipu oleh gimmick Sherry. Karena sebenarnya, Sherry adalah adik Simon yang bertugas sebagai mata-mata. Bagaikan tersambar petir Zeus, si bucin Ned yang abis-abisan seakan tak percaya dengan apa yang Simon ungkapkan. You thought that I'm so sorry. Okay, I never meant pointing the gun at the wrong bank robber, dude. for you to. You should be shooting her. Di tengah kegalauan, Simon pun memanfaatkan situasi untuk menghajar Ned. Di tengah kesakitan, Simon yang berusaha menuntut balas atas kematian rekan-rekannya bersiap melakukan fatality. It's not fucking funny. Stop. Namun di saat itu pula, Sherry yang mulai sadar berhasil mengagalkan aksi gila yang kakaknya lakukan. Lantas, Sherry yang luluh oleh pengorbanan Ned meminta Simon untuk pergi dan membiarkannya menyelamatkan Ned. Mendengar hal itu, Simon yang gelo malah akan menghabisi Sherry. Got him. Tepat pada waktunya, detektif Matt berhasil menembak Simon. Get him on your head. This one's cooked. Help this guy. Damn, Vespa guy was right. He's pretty beat up. You're lucky that you got such a good... Saat tim medis mengevakuasi Ned yang terluka parah, di saat itu pula Mincy langsung mengamankan Sherry. Tapi tiba-tiba, Wouldn't that be amazing if we... my god! Sontak mereka pun syok parah saat melihat Matt tewas tertembak. Melihat Simon kabur menggunakan ambulans, Sherry mengajak Mincy untuk melakukan pengejaran. Hi, can someone please tell me what's going on? Singkat cerita, Ned yang siuman pun panik saat dirinya terborgol di ranjang pasien. Melihat Ned dalam ambulan, Simon yang muak berusaha mengambil pistol. Sungguh suwe, Ned malah kehabisan peluru. Di tengah kebingungan, Ned yang melihat alat pacu jantung terpikirkan sesuatu untuk menghentikan pelarian Simon. I want you to tell her something for me, okay? You are one sorry son of a bitch. You know... I know, right? That even though we didn't spend a lot of time... What was that? Berkat aksi gilanya, Ned berhasil menghentikan Simon. Sesaat kemudian, Ned yang puyeng bergegas keluar untuk mencari bantuan. Let's go. Sementara itu, Mincy yang baru tiba di dermaga langsung memberikan pistolnya pada Sherry. Sebelum pergi, Sherry meminta Dixon untuk membawa Mincy ke rumah sakit. Setelah mematahkan tangan Ned, Simon pun bersiap untuk menghabisinya. Melihat Sherry terpojok, Ned yang ripuh berusaha mengambil suntikan adrenalin. Feel this. Dengan kekuatan Lope, akhirnya si bucin Ned pun berhasil menghabisi Simon. Hingga sesaat kemudian, Sherry pun panik saat melihat kondisi Ned yang semakin parah. I love you. No. Hey, I'm so sorry, man. I'm sorry.
Singkat cerita, sebulan setelah insiden tersebut, Ned yang siuman terlihat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di saat itu pula, Dixon terlihat senang saat melihat Ned yang mulai membaik. Hingga sesaat kemudian, Mincy yang datang menjenguk terlihat memberikan gambar buatan putrinya, di mana putrinya kagum pada aksi heroik yang telah Ned lakukan. Singkat waktu setahun kemudian, saat Sherry menjalani hukuman, Ned yang datang menjenguk terlihat membawa pai untuk merayakan hari jadinya. Tak cuma itu, Ned pun menunjukkan tato yang sudah selesai disempurnakan. Don't play with me. I'm not trying to play with you, sir. That's a tight 15 minutes, huh? Yeah. Man, don't make me come over there. Novocaine. Bagaimana, seru sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Intinya, film action yang penting seru, dar der dor, ya sesimpel itu. IMDb untuk film ini adalah 6,5 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Novaken 2025. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.